Lungo, Lungo. Spoiler apa nih? Ya, berbagi fakta kembali menemani dan kali ini asik banget karena kita akan langsung ngobrol-ngobrol bersama dengan para pemain dari film Sebelum 7 Hari. Bersama saya Angelina Dewi, sudah ada di sini Agla dan juga Fani. Halo. Hai Angel. Jadi gimana? Tadi udah lihat filmnya kan? Baru saja selesai menonton. Kamu juga baru nonton kan bareng kita? Benar banget. Gimana? Puaskah? Enggak, kayaknya kita tanya dulu ke kamu. Kamu gimana? Gimana sebagai Perasaan penonton? Kita kan yang balik main. nih kita interview. Puas banget, jujur actingnya on top semuanya ya. Alhamdulillah. Keren banget totalitas. Balik lagi dong, puas nggak nih? Ya, kita puas, kita happy kita ya. puas banget sih. Kayak setelah nonton diedit, dijahit, ditambah sound dan segala macam itu kayak wow gitu. Dan sekali lagi ini memang cerita horor yang bercerita ya. Jadi bisa dinikmati setiap alur dari setiap scene gitu. Jadi menurutku bukan cuma kayak sekedar jump scare. Ini benar-benar semuanya tuh porsinya pas menurutku. Ada yang bisa dimaknai ya tentunya. Iya, jump scare-nya juga ada alasannya gitu loh. Iya, Kenapa enggak. ada itu, kenapa ada ini gitu. Nggak asal ada di situ aja gitu. Fani memainkan peran seorang Anggun. Ini sebetulnya seperti apa karakternya? Tadi seperti yang udah juga aku jelaskan di awal, Anggun sebenarnya seorang ibu yang merasa apa yang dilakukannya itu benar gitu. Walaupun di sini kita bisa belajar ya dari sudut pandang anak dan juga orang tua, kalau tidak selamanya yang dianggap oleh sang ibu itu benar, itu benar-benar benar. Begitu juga dengan Tari. Seorang anak yang mungkin merasa yang dilakukan ibunya salah belum tentu sepenuhnya salah, karena pasti sebagai orang tua, ibu dan anak itu juga menyimpan alasannya masing-masing gitu menurutku, dan itu kayaknya terjadi di kehidupan nyata ya. Jadi sudut pandang ibu dan anak itu memang selalu berbeda gitu. Aku relate banget sih, aku iya? dengar kakak ngomong. Iya, aku jadi sedih ya bawaannya. Keluarkan kalau ada yang mau disampaikan. Iya. Tapi begitu kok, memang hampir semuanya pasti punya cerita lah, orang tua dan anak gitu ya Tari. Iya, aku setuju banget sih. Tapi kalau misalkan dengan Tari, sekarang kan jadi tahu ya gimana kisahnya seorang ibu Anggun. Gimana nih sekarang? Tadi kan aku sempat bilang nih ya sebelum kita nonton. Nah sekarang karena kita udah nonton, jadi aku bisa sambungin lagi nih. Tadi aku sempat bilang bahwa sebenarnya pada akhirnya apa yang dilakukan oleh seorang ibu itu berdasarkan kasih sayang kan. Nah, akhirnya terjawab kan setelah kamu nonton apa yang aku maksud tadi gitu. Jadi sebenarnya ya Tari punya luka, punya sakit hati, itu yang dia selama ini mencoba untuk cari tahu jawabnya tuh apa, kenapa gitu, sampai akhirnya dia, duh spoiler nggak ya gue? Jadi takutnya kita ya. Ya kan? Supaya nggak spoiler nih, aku nanya yang di trailer kali ya. Iya. Kalau aku lihat di goa, ada goa bener. Iya, Betul. kan di scene itu ada kan, di tayangan juga ada. Itu beneran di goa atau cuma set aja? Beneran di Beneran goa, goa, itu di goa goa. beneran. Dan waktu itu kita sampai ada perubahan syuting kalau nggak salah jadwal itu karena sebenarnya itu kan juga bendungan Oh bener, ya. Jadi itu kan tadi sungai. tuh telaga itu tadinya akan penuh oleh air tadinya. Bisa gitu? Iya. Iya, memang biasanya seperti bisa itu gitu di ya? waktu-waktu tertentu. Makanya kita ada perubahan jadwal syuting juga Iya. dikarenakan sama jadwal itulah. Terus kalau misalkan di rumah, ini kan rumahnya antik banget nih. Iya. Nuansa horornya kerasa banget gitu. Heeh. Di mana juga ini? Itu di Jawa Barat juga. Jawa Barat juga. Aslinya horor nggak tempatnya? Lumayan sih, cuma karena kita rame-rame terus ya, maksudnya kan kru film kan banyak, terus kita di sana juga emang mau kerja, jadi pikirannya tuh selalu ada isinya gitu, kita di sini mau ngapain, jadi udah nggak mikirin yang macam-macam. Memang real rumah tua yang memang di set ulang lagi supaya ambience-nya terasa lebih horor gitu. Tapi kalian merasa puas nggak dengan peran yang kalian mainkan di film ini? Kita mengapresiasi apa yang sudah kita kerjakan selama berbulan-bulan, dan itu bukan hanya kita berdua aja, tapi juga mungkin ratusan orang yang ada di situ. Ini kan Pemain, hasil karya kolektif ya, nggak cuma 1-2 orang atau nggak cuma kita doang pemain, itu bener-bener prosesnya panjang dari pre-production dan segala macam. Dan aku yakin apa yang sudah diberikan untuk film ini adalah yang terbaik saat itu. Aku setuju banget sih. Dan Kak, kayak kakak ada sampai nyinden-nyinden gitu? Iya. Beneran ya? Boleh nggak sih? Boleh ya? Udah boleh ya? Karena ada lagu-lagunya ya, emang Iya. ada soundtracknya kan? Iya. Itu gimana sih? Itu ya diminta sih, memang ada permintaan. Sehingga kan menjadi relate kenapa Anggun melakukan hal tersebut gitu. Makanya scene itu dibutuhkan, karena itu memang pekerjaannya Anggun lah. Jadi itu ya nyinden ada workshopnya, ada latihannya, baru nyinden. Nyinden tuh sampai nyari orang-orang itu kan, yang nyinden bukan cuma aku ya, tapi
teman-teman cewek-cewek lain yang pakai itu juga ikutan nyinden, tapi susah loh nyari anak muda yang bisa nyinden, bener-bener clean gitu suaranya. Anak Good muda job, zaman Kak. sekarang, thank you. Keren banget. Fanny Gasani dengan Fanny Gasani. Nyinden Queen. Katanya kamu sampai belajar nyelam, bener nggak? Iya, Iya. workshop gitu. Karena biar nanti pas syuting kan lebih efektif secara waktu dan ini juga jadi sebelum proses syuting dimulai kita ada workshop nyelam di kolam sedalam 4 meter dan Wow. pertama kalinya aku masuk ke kolam sedalam 4 meter. Challenging nggak? Lumayan, tapi karena timnya juga ada di situ rame-rame nemenin aku pas workshop gitu kan, jadi aku nggak takut. Maksudnya kayak ada yang ngejagain nih kalau kenapa-napa gitu. Ya, makin penasaran nggak sih? Wah, harus Tentunya dong. ya, udah banyak loh ini bumbu-bumbunya. Kita kan? udah nyelam, udah nyinden, masa kalian nggak nonton sih? bener. Aku bilang kelewatan ya kalian. Iya. Mudah-mudahan ini bisa jadi tontonan yang memang bisa dicintai sama para penonton, bisa dapetin banyak penonton juga, menarik perhatian penonton juga, dan semua orang bisa mengambil makna-makna baiknya lah. Jadi bisa benar-benar dinikmati setiap alur dari cerita ini. Semoga penikmat film horor di sana bisa melihat bahwa film ini menyajikan sesuatu yang berbeda, bisa menghibur, dan semoga ya penontonnya banyak ya. Aduh, amin. Box office gitu. ya, Box amin. office lah, amin. Aduh. Berarti boleh ya terakhir kali ya, promosi lah. Halo teman-teman semuanya, jangan lupa saksikan film Sebelum 7 Hari di Kamis Kliwon tanggal 23 Januari 2025 di bioskop. Thank you banget Fanny you, dan juga Angel. Aga udah mau bincang sama aku hari ini dan semoga filmnya box office Amin. lancar karirnya ke depan. Amin. Amin. Dan segitu aja pemirsa, sampai berjumpa lagi di Berbagi Fakta selanjutnya. Sampai jumpa.